ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita membaca muqaddimah yang dibawakan oleh pensyarah, demikian pula muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di awal risalah beliau Al-Qawaidul Arba' ini, yang berisi doa. Nam as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Mana asal dari wilayah itu apa? Indang Hudzaifah. Al-mahabbah wal qurb. Tayyib. Wa ila kam tanqasimul wilayah? Indak Ismail. Ila Ismail. Wilayatun minallahi lil abdi wa wilayatun minal abdi lillah. Tayyib. Wal murad fi qauli syekh huna ayul wilayatain rifqiha wilayatun minallah lil abdi. Naam. Wa hiya tanqasimu ila kam indak Rasyah ila jangan dua, ila kismain. Mahuma inda Iqbal. Naam, wilayatun ammah wa al-khassah. Tayyib, ahsantum. Naam, wal murad bil wilayah al-ammah inda Aba Muhammad, mada? Mal murad bil wilayah al-'ammah? Yang berupa apa? Pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua mukmin dan kafir. Tayyib. Naam, al-wilayah 'alal ibad bit tadbir wa tasrif. Tayyib. Wal wilayah khasah, ada khasah lil mu'minin. Bimada? Indak Talha. Naam, bi'inayatihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa hidayatihi. Naam, memberikan perhatian, taufik, hidayah, ini semuanya wilayah khasah. Tayyib. Dan yang diminta tentunya dalam doa ini wilayah khasah. Karena padanya bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Man yaqra? Ismail. Baik. Naam, qala al-muallif hafizahullah taala afdalul awliya. Setelah kita tahu ikhwani fillah bahwasanya wali-wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka wilayatun khassah. Ini khusus orang-orang yang beriman dan kriterianya sebagaimana dalam ayat di surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, dan aulia Allah, wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Baik.
Wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'uh. Dan seutama-utama wali Allah adalah para nabinya. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Dan seutama-utama para nabi Allah adalah mereka-mereka yang dijadikan sebagai rasul dari kalangan para nabi. Nah, ini menunjukkan ikhwanifillah bahwasanya semua rasul adalah nabi. Kenapa? Karena Allah pilih dari para nabi-nabinya yang kemudian diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu rasul. Naam. Wa afdalul mursalin ulul azmi. Dan seutama-utama para rasul adalah ulul azmi. Wa hum 'alal masyhur. Dan mereka ini menurut pendapat yang masyhur menunjukkan di sana ada khilaf. Menunjukkan ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan semua rasul adalah ulul azmi. Tapi pendapat yang masyhur ulul azmi itu 5 yang terkumpul pada 6 ayat di surat Syura. Taib, Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wasallamuhu alaihim. Dalilnya qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah syariatkan untuk kalian berupa agama ini yang Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengannya Nabiullah Nuh, dan juga telah kami wahyukan kepadamu, serta perkara yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu apa? Agar kalian menegakkan agama ini dan tidak bercerai-berai. Dalam ayat ini terkumpul 5 ulil azmi. Naam, Muhammadun, Nuhun, Musa, Isa, Muhammad. Tayyib, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini kalau dari urut-urutan, naam, awal ke yang berikutnya. Adapun dari sisi keutamaan nanti akan dijelaskan. Wa qala ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan tatkala kami ambil dari para nabi perjanjian mereka dan juga darimu, serta dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, dan sungguh kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat, yang teguh, yang naam sangat kokoh. Di sini juga terkumpul 5 rasul yang disebut dalam istilah masyhur ulul azmi. Wa afdalu ulil azmi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Ya, seutama-utama ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Apa dalilnya beliau khatamun nabiyyin? Iqbal. Tayyib, ahsanta. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa imamul muttaqin, dan imamnya orang-orang yang bertakwa, itu jelas. Naam, karena beliau Rasul yang paling utama. Wa sayyidu waladi Adam, dan junjungannya anak keturunan Adam di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis syafaat, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Tayyib. Ini seutama-utama ulul azmi. Kemudian kalau mau diurutkan dari sisi keutamaan, akhwan, karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul kami utamakan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan pembahasan seperti ini bukan berarti kemudian peremehan terhadap yang keutamaannya di bawah rasul yang lain, akhwan. Tapi untuk mengetahui mana yang memang lebih utama, mana yang di bawahnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala bagikan keutamaan-keutamaan itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang paling utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beliau Ibrahim, yang kedua-duanya adalah Khalilur Rahman, yang ketiganya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang merupakan Rasul paling utama dari Bani Israel. Kemudian terjadi khilaf antara Nuh dan Isa, mana yang lebih utama di antara keduanya. Tayyib, indak Hudzaifah iqra. Tayyib. Qala hafizahullahu ta'ala wa awliya'ullahi ala tabaqatain. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala terbagi atas dua tingkatan. Tabaqah. Naam. Al-awwal sabiquna muqarrabun, ini yang paling utama. Tabaqah sabiquna muqarrabun. Orang-orang yang bersegera dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam ayat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Yang bersegera pada kebaikan. Namanya bersegera berarti mengambil yang wajib juga yang sunnah sebagaimana akan dijelaskan. Atsani wa ashabu yamin muqtasidun. Dan ashabul yamin, naam, orang-orang yang baik disebut juga dengan al-abrar. Mereka muqtasidun. Naam, muqtasidun yaitu yang mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib. Qala fal abrar ashabul yamin. Adapun al-abrar yang mereka itu adalah ashabul yamin, hum al-mutaqarribuna ilaihi bil fara'id, yaf'aluna ma aujaballahu alaihim wa yatrukuna ma harramallahu alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan fara'id, kewajiban-kewajiban, melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atas mereka. Cukup sampai di sini. Ini ashabul yamin. Wala yukallifuna anfusahum bil mandubat, dan mereka tidak membebani diri-diri mereka dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Tayyib, walal kaffa an fudulil mubahat, dan tidak pula mereka menahan diri dari perkara-perkara mubah yang berlebihan. Tapi tidak sampai derajat haram. Cuman yang seperti ini tentunya akhwanifillah, banyak manusia yang dalam menunaikan kewajiban kurang. Dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fardhu akan banyak kekurangan. Tapi kalau seandainya seorang konsekuen dalam menunaikan kewajiban betul-betul bagus, maka mereka dijanjikan dengan kebaikan. Sebagaimana dalam hadits Talha bin Ubaidillah, ketika Arabi tersebut pergi setelah mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hal-hal yang dia wajibkan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu min. Demi Allah aku tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflaha in shadaq. Sungguh dia itu akan beruntung jika jujur, dalam artian betul-betul tidak mengurangi. Betul-betul tidak mengurangi dari kewajiban yang diwajibkan dari sisi penunaian dan seterusnya. Ini tingkatan al-abrar. Tingkatan yang lebih tinggi, wa ammas sabiqun al-muqarrabun fataqarrabu ilaihi bin nawafil ba'dal faraid. Mereka itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah amalan-amalan wajib. Fafa'alul wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramati wal makruhat. Sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang wajib dan yang mustahab, dan meninggalkan yang diharamkan serta yang dimakruhkan. Falamma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yaqdiruna alaihi min mahbubatihim ahabbahumullahu hubban tama. Maka tatkala mereka ini mendekatkan diri kepada Allah dengan segala hal yang mereka mampu, ya,
segala hal yang mereka mampu. Dari hal-hal yang dicintai di sisi mereka, maka Allah pun mencintai mereka dengan kecintaan yang sempurna. Inilah al-muqarrabun, ikhwan. Kama qala Allah azza wa jalla fil hadits al-qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya dengan kecintaan yang tam tadi, yakni al-hubbal mutlaq. Al-hubbal mutlaq maksudnya al-hubbat tammah. Al-hubbat tam yaitu kecintaan yang sempurna akan diberikan bagi hamba-hamba yang seperti ini sifatnya. Dan pembagian ini khanifillah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa? Al-Waqi'ah. Wali-wali Allah terbagi menjadi dua. As-sabiqun al-muqarrabun dan ashabul yamin. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan apa? Ashabu asy-syimal. Mereka itu bukan wali-wali Allah, tapi orang-orang yang celaka, wal'iyadzubillah. Faedah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid, wal wilayah hiyal qurbu minallahi azza wa jal. Wilayah asalnya ikhwan yaitu kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa waliyullah wal qaribu minhu. Sehingga wali Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah. Al-mukhtassu bihi, yang dikhususkan dengan kedekatan tersebut. Yang kedekatan ini kelazimannya adalah mahabbah, Allah mencintainya. Wal wala'u fil luwa al qurbu, dan wala secara bahasa itu sendiri juga bermakna al qurb, dekat. Walihadza alamatun wa adillatun wa lahu asbabun wa syurutun wa mujibatun. Dan untuk wala ini, untuk bisa mencapai kedekatan diri dengan Allah, itu ada tanda-tandanya, ada dalil-dalilnya, ada sebabnya, ada syarat-syaratnya, ada mujibat, ya, perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari wala tersebut. Walahu mawani, dan ada penghalang-penghalang, wa afat wa qawati', dan afat yaitu penyakit-penyakit yang bisa menghilangkan itu, dan hal-hal yang bisa memutuskannya. Fala ya'lamul 'abdu hal huwa waliyullahi amla. Sehingga seorang hamba tidak tahu apakah dia itu wali Allah atau bukan. Tsumma qala walladhi yadhharu li min dzalika anna wilayatallahi ta'ala naw'an 'ammah wa khassah. Ya, kemudian setelah beberapa kalimat Ibnu Qayyim meneruskan, dan yang nampak bagiku bahwasanya wilayatullah itu ada dua jenis. Kewalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, ada yang ammah dan khassah sebagaimana disebutkan tadi. Fal 'ammah wilayatu kulli mu'minin, faman kana mu'minan lillahi taqiyan kana lahu waliyan. Wa fihi minal wilayati biqadri imanihi wa taqwah, wa la yamtani'u fi hadhil wilayah an yaqula ana waliyun insyaallah kama yaqulu ana mu'minun insyaallah. Wilayah yang ammah, wilayah mencakup semua mukmin. Maka siapa saja yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, maka dia memiliki kadar kewalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada orang ini ada wilayah sesuai dengan kadar iman dan takwanya, sehingga tidak terlarang pada wilayah amah ini untuk seorang mengatakan ana waliyun insyaallah. Ini keterangan tentang hukum mengatakan ana wali insyaallah. Apabila yang dimaksud adalah wilayah amah, maka
tidak mengapa. Naam, tapi dengan tambahan insyaallah. Sebagaimana dia mengatakan ana mu'minun insyaallah. Aku ini mukmin insyaallah, dalam artian mukmin yang betul-betul sempurna imannya. Tentunya tidak bisa seorang memastikan dirinya. Tapi disebutkannya insyaallah bukan karena keraguan, tapi untuk apa? Untuk tabarrukan, ya kan? Mengharapkan keberkahan. Wal wilayah al khassah in alima min nafsi annahu qa'imun lillahi bi jami'i huquqihi mu'athirun lahu ala kulli ma siwah, atau mu'thirun, mu'thirun lahu ala kulli ma siwahu fi jami'i halatihi qad sarat maradiyallahi wa mahabatan hiya hammuhu wa muta'alliqu khawatirihi yusbihu wa yumsi wa hammuhu mardatu rabbih wa in sakhital khalqu fahada idza qala ana waliyullahi kana shadiqan. Wilayah yang khasah yaitu apabila dia mengetahui pada dirinya bahwasanya dia menegakkan semua hak-hak Allah. Ya, siapa yang berani untuk mengklaim seperti ini? Mu'thirun lahu ala kulli ma siwah, yang senantiasa mengedepankan Allah dari semua selain Allah pada semua kondisinya, fi jami'i halatihi, pada semua kondisinya. Naam. Baik. Qad sarat maradiyallahi wa mahabbatan hiya hammu. Sehingga perkara-perkara yang Allah ridai dan apa-apa yang Allah cintai, itulah yang menjadi apa? Pikiran dia. Terus yang menjadi pikiran dia bagaimana melakukan hal-hal yang Allah ridai dan cintai. Taib wa muta'alliqu khawatirihi, dan senantiasa pikirannya terkait dengan hal itu. Sehingga dia di pagi dan sore hari pikirannya adalah bagaimana mendapatkan ridha Allah. Wa in sakhital khalqu, walaupun makhluk itu membenci dia, tidak peduli ya kawan. Walaupun makhluk membenci dia, tapi yang menjadi pikiran dia bagaimana mendapatkan ridha Allah. Nah, yang seperti ini bila dia mengatakan ana waliyullah, aku adalah wali Allah, maka dia betul. Cuman siapa yang berani melakukan seperti itu? Tentunya tidak ada ikhwan orang yang jujur, orang yang mengetahui hakikat iman untuk dia mengklaim dirinya bahwasanya dia wali Allah dengan wilayah yang khasah seperti ini. Kenapa? Karena orang yang beriman akan senantiasa diliputi apa? Rasa khauf, khawatir, merasa kurang terus dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan Abu Bakar, bagaimana beliau mengkhawatirkan keimanannya sampai-sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar perkataan Handalah, nafaqal Handalah, maka beliau merasakan juga di mana iman itu bertambah dan berkurang. Ini Abu Bakar Siddiq hadhil ummah, orang yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Makanya di sini ya kawan, perbedaan wilayah amah dan khasah bagi orang yang beriman. Ini hanya ditilik dari sisi orang yang beriman saja. Amah yang mencakup semua orang yang beriman, ketika dia memiliki keimanan dan ketakwaan. Tapi kalau yang khasah ini lebih lagi, ketika dia menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankannya dari selain Allah. Baik. Dan pembahasan tentang wali Allah nanti akan ada penjabaran di 6 pokok tersendiri dalam kitab ini. Naktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta